Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 371, Tidak Tahu Cara Membujuk Gadis Kecil. Huo Chanyi selalu lemah dan lembut, dan dia selalu dimanjakan di lembah segudang racun. Jika lembah segudang racun tidak mengalami bencana seperti itu, dia tidak akan tumbuh begitu cepat. Saat ini, dia sangat berterima kasih atas alasan Yunran. Dia juga menyadari bahwa dia salah jika menaruh kebenciannya pada setiap penggarap iblis. Setelah mengatur emosinya, dia pergi mencari Bai Ze. Bai Ze melihat gadis kecil yang dipenuhi kebencian padanya telah kembali. Dia mengangkat mata hitamnya yang dingin dan menatapnya dengan bingung. Mengapa? Apakah kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam orang tuamu? Huo Chanyi segera menggelengkan kepalanya dan berbisik dengan wajah merah, saya salah sebelumnya. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Meminta maaf. Bai Ze menganggapnya lucu. Apakah gadis kecil itu bodoh? Apakah dia benar-benar meminta maaf kepada seorang penggarap setan seperti dia? Apakah kamu tidak membenciku? Mengapa kamu di sini untuk meminta maaf sekarang? Hanya ada gadis kecil yang tersisa di lembah segudang racun. Dia tampaknya tidak terlalu licik. Dia mungkin tipe orang yang tidak akan tahu meskipun dia ditipu dan dijual. Ketika Bai Ze memikirkan hal ini, alisnya yang dingin berkerut. Huo Chanyi mengira kata-katanya telah membuatnya kesal, jadi dia segera menjelaskan, tidak tahu apa yang terjadi padamu barusan. Saya pikir Anda adalah seorang kultivator iblis yang keji, jadi saya tidak ingin membantu Anda. Bai Ze selalu menghadapi para penggarap jahat yang jahat, licik, dan berbahaya di hutan iblis jatuh, tapi semua pikiran gadis kecil di depannya sepertinya bisa diungkapkan melalui matanya yang seperti batu giok hitam. Mereka bersih dan sederhana, dan dapat dilihat sekilas. Sekarang kamu tahu orang seperti apa aku ini. Baiklah, katakan padaku, orang seperti apa aku ini. Huo Chanyi sangat menghormati dan patuh kepada orang yang lebih tua. Dia menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Bai Ze apa yang dikatakan Yunran padanya sebelumnya. Di usia Bai Ze, dia tidak akan trauma dengan perkataan gadis kecil itu. Oleh karena itu, gadis kecil itu tidak perlu meminta maaf padanya. Mengingat hubungannya dengan Myriad Poison Valley, dia berkata, orang tuamu mengatakan hal yang sama saat itu. Orang tua saya, kamu, apakah kamu kenal orang tuaku? Huo Chanyi membelalakkan matanya karena terkejut, berharap dia akan bercerita lebih banyak tentang orang tuanya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya pergi ke lembah 1000 racun karena racun di tubuh saya. Orang tuamu tidak menolakku karena identitasku sebagai seorang kultivator iblis dan bahkan memberiku beberapa pil obat. Oleh karena itu, lembah segudang racun Anda agak berbelas kasih kepada saya. Di masa depan, jika Anda menemui kesulitan, Anda bisa bertanya kepada saya. Bai Ze ingin memperjelas hubungan antara dia dan lembah segudang racun. Tanpa diduga, gadis kecil ini mulai menangis di hadapannya. Dia adalah kultivator iblis di hutan iblis yang jatuh. Bagaimana dia bisa membujuk seseorang? Terlebih lagi, dia adalah seorang gadis kecil. Kenapa kamu menangis? Orang-orang akan mengira aku melakukan sesuatu padamu. Huo Chanyi menyeka air mata dari sudut matanya dan menatapnya dengan mata memerah. Saya minta maaf. Aku hanya merindukan orang tuaku. Dia dibutakan oleh kebencian dan hampir melupakan apa yang diajarkan orang tuanya. Semakin Huo Chanyi memikirkannya, semakin sedih perasaannya, dan semakin dia tidak bisa berhenti menangis. Bai Ze merasakan sakit kepala. Jangan menangis, nona muda. Ketika Bai Wan masuk ke kamar, dia mendengar pernyataan keterlaluan ini. Kepribadian kakak tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun. Seperti biasa, dia tidak tahu cara membujuk seorang wanita muda. Bai Ze tidak memiliki ingatan apapun dari sebelumnya, tapi saat dia melihat Bai Wan masuk, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Wan, kamu datang di waktu yang tepat. Bantu aku membujuk gadis kecil ini. Bai Wan bertanya pada Huo Chanyi mengapa dia menangis. Setelah beberapa kata penghiburan, gadis kecil itu perlahan berhenti menangis. Bab 372, Mengapa kamu menggigit leher ibu? Yunran dan yang lainnya telah kembali. Little Sweetie Cake mulai melekat. Kemanapun Mo Beiyuan pergi, seorang gadis kecil berwarna merah jambu dan gemuk pasti akan muncul di samping kakinya. Dia tidak punya pilihan.
Ketika dia sedang menangani masalah di ruang kerja, dia hanya bisa meletakkan pak kecil itu di pangkuannya. Saat dia memanggil penjaga rahasia untuk menanyakan situasi terkini di kota kekaisaran, dia memberi makan paket kecilnya. Tidak ada yang terjadi di kota kekaisaran akhir-akhir ini. Istana dan beberapa keluarga bangsawan sangat jujur. Selain itu, sesuai dengan karakteristik yang disebutkan Nona Yunran, kami juga telah menyelidiki koki darah 8 iblis surgawi. Ada berita terbaru. Thunderbolt memandang paket kecil di pelukan Mo Beiyuan dan tidak membicarakan tentang Blood Chef secara detail. Mo Beiyuan tidak melanjutkan bertanya. Dia berencana menunggu sampai Sweetie Cake tertidur di malam hari. Di malam hari, pak kecil itu menjadi semakin lengket. Dia bersikeras menyeret ayah dan ibunya untuk tidur bersama dia dan saudara laki-lakinya. Oleh karena itu, Bun tidur dengan patuh di tempat tidur yang paling dalam. Kue manis kecil berbaring miring, sementara Yunran memeluk bayinya. Di belakangnya ada nafas panas Mo Beiyuan. Sebelumnya, mereka berdua berbaring seperti ini karena sedang beraksi di depan pak kecil itu. Namun kini, hubungan mereka berbeda. Mo Beiyuan secara alami mencondongkan tubuh ke lehernya dan menciumnya. Aksi mesranya diketahui oleh Sweetie Cake yang berpura-pura tertidur dengan mata menyipit dan pantat menonjol. Pak kecil itu segera bangkit dengan mata hitam besar yang berkilauan. Apa yang ayah lakukan? Kenapa dia menggigit leher ibu? Yunran tersipu. Bukankah dia setuju kalau orang ini harus berhati-hati di depan dua orang bungkusan kecil itu? Mo Beiyuan tidak menyangka pak kecilnya berpura-pura tertidur. Dia berdeham dan berkata, saya tidak menggigit leher ibumu. Aku hanya ingin mencium wanginya. Kalau begitu aku juga ingin mencium wangi ibu. Pak kecil itu juga datang dan berbaring di atas tubuh Yunran. Dia mengerutkan hidungnya dan mengusap tubuh Yunran. Kemudian, dia berseru berlebihan, ibu wangi sekali. Dia ibu paling harum di dunia. Ibu adalah peri kecil yang harum. Yunran bergumam, tidak perlu berlebihan. Senyuman melintas di mata Mo Beiyuan. Ketika kedua bungkusan kecil itu tertidur, dia membungkuk dan mengangkat Yunran dari tempat tidur besar. Dia melangkah menuju sofa empuk di luar. Yunran takut membangunkan kedua bungkusan kecil itu. Dia hanya bisa membiarkan dia mengangkatnya dan meletakkannya di atas selimut lembut. Sebelum dia dapat berbicara, bibir dingin pria itu menempel di bibirnya. Tubuh Yunran lemas karena ciumannya. Dia meraih selimut brokat di bawahnya dengan erat. Matanya yang berair tertutup, dan bulu matanya yang seperti bulu sedikit diturunkan. Wajahnya yang seputih porselen sudah benar-benar merah. Mo Beiyuan memeluknya dan membalikkan badan. Yunran membuka matanya karena terkejut dan menatap mata penuh kasih sayang pria itu. Tangan besar Mo Beiyuan dengan lembut mengusap pipinya dan mengangkat rambutnya. Matanya tampak terbakar api saat dia menempelkan bibirnya ke bibirnya dan mematuknya dengan lembut. Lalu, dia terengah-engah. Suaranya sangat serak. Tidurlah dulu. Ada sesuatu yang harus aku tangani. Yunran mengaitkan tangannya yang besar. Apa yang kamu hadapi sampai larut malam? Bolehkah saya mengetahuinya? Jika itu adalah hubungan mereka sebelumnya, Yunran pasti tidak akan bertanya. Tapi sekarang, berbeda di antara mereka. Ya, saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui tentang saya. Mo Beiyuan menatapnya dengan mata gelap. Oke, Yunran bangkit, mengenakan mantel, dan pergi ke ruang kerja di sebelahnya bersamanya. Bab 373, apa yang Ranran ingin tanyakan padaku? Ketika Thunderbolt berbicara, Yunran menyadari bahwa mereka sedang membicarakan Blood Chef, salah satu dari 8 iblis surgawi. Penjaga rahasia dari 12 divisi menyelidiki kasus yang dilakukan Blood Chef sesuai dengan karakteristik yang diberikan Yunran kepada mereka sebelumnya. Penjaga rahasia mengetahui bahwa ketika beberapa kasus terjadi, seseorang melihat seorang wanita mengenakan topi berkerudung. Dia memiliki sosok yang menawan dan tampak muda. Dia menutupi wajahnya, sehingga tidak ada yang melihat wajahnya. Saat dia berbicara, Thunderbolt mengambil potret dan menyerahkannya kepada Mo Beiyuan dan Yunran. Seniman menggambar potret ini berdasarkan deskripsi semua orang. Orang-orang dari 12 divisi cukup efisien. Di depan Yunran dan yang lainnya ada seorang wanita anggun berjubah ungu. Setelah Yunran melihatnya sekilas, dia menoleh ke arah Mo Beiyuan dan bertanya, apa pendapatmu tentang dia? Tatapan Mo Beiyuan dengan cepat menyapu lukisan itu dan memberikan jawaban.
Jelek. Yun Ran terdiam. Mo Beiyuan, siapa yang bertanya padamu apakah dia tampan? Selain itu, dia menutupi wajahnya. Bagaimana kamu tahu kalau dia jelek? Thunderbolt juga sangat penasaran. Bagaimana tuannya melihat penampilan wanita berjilbab di lukisan itu? Mo Beiyuan sama sekali tidak ingin melihat lukisan itu seolah-olah dia sangat membencinya. Dia mengangkat tangannya dan mengaitkan rambut yang tergantung di bahu Yun Ran. Apa yang Ran ingin tanyakan padaku? Ran. Thunderbolt langsung mengangkat kepalanya dan melebarkan matanya. Tatapan ini, bentuk alamat ini, ada yang salah dengan tuannya. Yun Ran menunjuk wanita di lukisan itu. Saya ingin bertanya apakah Anda memperhatikan bahwa wanita dalam lukisan ini berpakaian sangat aneh. Berpakaian aneh. Melihatnya seperti ini, Yun Ran menduga dia mungkin tidak memperhatikan apapun. Dia menunjuk pakaian wanita di lukisan itu dan berkata, sebagai seorang pembunuh, pakaiannya terlalu mencolok. Jika dia tidak terlalu mencolok, mungkin tidak ada yang akan mengingat keberadaannya sama sekali. Ini berarti dia menyukai kecantikan dan telah mencapai titik di mana dia hampir paranoid. Bahkan jika dia ingin membunuh seseorang, dia harus berdandan cantik. Yun Ran mengetukkan jari manisnya ke meja kayu pir bermutu tinggi milik Mo Beiyuan. Menurut jarak antara kejahatannya sebelumnya, harus ada jangka waktu tertentu agar kecantikannya tetap terjaga dengan ilmu sihir. Setelah masa itu, dia harus terus membunuh untuk menjaga kecantikannya. Jika hantu sungai tidak lagi membantunya menangkap orang, dia harus segera melakukan kejahatan itu. Thunderbolt dengan cepat mengangguk dan menjawab, Nona Yun Ran, Anda benar-benar luar biasa. Dia sudah mulai melakukan kejahatan. Setengah bulan yang lalu, seorang wanita muda dari keluarga bangsawan menghilang dari kota kekaisaran. Dikatakan bahwa wanita muda itu secantik bunga. Belakangan, jenazahnya ditemukan di pinggiran kota. Wajahnya sangat hancur hingga tidak terlihat lagi. Dari kelihatannya kematiannya, itu seharusnya dilakukan oleh Blood Chef. Nona Yun Ran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat tuannya menatap Nona Yun Ran tanpa melakukan apapun, Thunderbolt lebih tahu dan bertanya langsung padanya. Yun Ran teringat informasi tentang korban yang pernah dia baca sebelumnya. Dia sekarang secara kasar dapat menggambarkan beberapa karakteristik umum dari orang-orang yang dipilih oleh Blood Chef. Biarkan penjaga rahasia memperhatikan. Mereka mungkin bisa menyelamatkan korban berikutnya. Dia harus berusia antara 15 dan 25 tahun. Dia harus cantik dan sehat, dan seseorang harus memiliki tingkat pengembangan kekuatan spiritual tertentu. Orang seperti ini harus berhati-hati. Secara teori, semakin cantik seseorang, semakin besar bahayanya. Mo Beiyuan mengerutkan bibir tipisnya. Maka orang yang paling berbahaya di seluruh kota kekaisaran adalah Ran. Yun Ran menopang dagunya di tangannya dan menatapnya. Dia menyipitkan matanya dan menjawab, jika dia benar-benar berani datang, saya tidak keberatan memberinya pelajaran. Bab 374, Ayah menindas Ibu. Mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Jari-jarinya yang ramping menyapu rambutnya dan dengan lembut mengusap kepalanya. Kamu milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Yun Ran meliriknya dengan genit dan menendang betisnya dengan lembut ke bawah meja. Dia memberi isyarat agar dia tidak menggodanya di depan Thunderbolt. Thunderbolt tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Sebelumnya, tuannya juga sangat menyayangi Nona Yun Ran. Namun, sekarang tidak semudah memanjakannya. Lihatlah tatapannya, tindakannya, dan ekspresinya. Dia jelas sedang menggodanya. Sikap Nona Yun Ran juga buruk. Dia benar-benar membiarkan tuannya menggosok rambutnya. Dengan pengalaman Thunderbolt selama bertahun-tahun, Nona Yun Ran mungkin akan segera menjadi tuan wanita sejati di rumah Yuan mereka. Ini sudah larut. Aku akan pergi dulu. Sebagai penjaga rahasia, dia harus tahu cara membaca bahasa tubuh seseorang dan tidak mengganggu tuannya untuk menggoda wanita muda itu. Begitu sosok Thunderbolt menghilang dari ruang kerja, Mo Beiyuan berdiri dan berjalan mendekat. Dia mengangkat Yun Ran dan meletakkannya di atas meja. Ran, kakimu tadi tidak jujur di bawah meja. Mata Yun Ran berair saat dia sedikit mengangkat dagunya yang putih. Dia sama sekali tidak takut padanya. Dia tampak puas karena telah menendangnya. Apa yang bisa dia lakukan? Mo Beiyuan menyukai penampilannya yang tidak bermoral di depannya. Sepasang mata yang berbeda itu membawa senyuman berbintang yang sangat menyayanginya. Tulang saya keras. Jangan sakiti dirimu sendiri.
Mata indah Yunran seperti air jernih, dan ada senyuman di pipi merah mudanya. Mo Beiyuan, aku tidak terbuat dari tahu yang hancur jika disentuh. Bukankah orang ini terlalu mengkhawatirkannya? Yunran bersiap untuk melompat dari meja dan kembali tidur. Namun, dia meraih pinggangnya, menekannya ke meja, dan menciumnya sebentar. Pada siang hari, Pak kecil itu terus menempel padanya. Mo Beiyuan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Yunran. Pada saat inilah dia bisa memeluk dan menciumnya tanpa rasa takut. Ran. Yunran menggigit bibirnya yang sedikit merah dan bengkak, memeluk lehernya, dan membenamkan wajahnya jauh di bahunya. Mo Beiyuan, kakiku lemah. Anda harus memperlambat. Tidak apa-apa, aku akan menggendongmu kembali. Agar bisa tidur nyenyak, Yunran bersembunyi di bagian paling dalam dengan selimut brokat melilitnya. Keesokan harinya, dia terbangun dalam keadaan linglung dan mendengar suara Pak kecilnya. Pak kecil itu naik ke tempat tidur empuknya pagi-pagi sekali dan mengobrol. Ayah menggigit leher ibu. Sweetie Cake melihatnya kemarin. Dia menggigitnya. Yunran terdiam. Siapa yang bisa memberitahunya apa yang terjadi? Ketika Pak kecil itu melihat bahwa dia telah bangun, dia mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke lehernya. Ayah menggigit ibu. Mengapa ayah menggigit ibu? Apakah ayah tidak menyukai ibu? Ayah menindas ibu. Yunran tercengang. Leher. Yunran tiba-tiba teringat bahwa tadi malam di ruang kerja, bibir tipis Mo Beiyuan telah berpindah ke leher dan tulang selangkanya. Adegan ciumannya datang dengan gelombang panas, membuat wajahnya memerah. Seorang bangsawan, yang telah melakukan sesuatu yang buruk dan ditangkap oleh putrinya, juga terlihat sangat gugup. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Pak kecil itu. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa ayah Sweetie Cake menggigit ibunya karena dia menyukainya, bukan. Dia tidak tahu bahwa keterikatan tadi malam akan meninggalkan begitu banyak bekas di leher Yunran. Saat ini, Yunran benar-benar ingin menutupi wajahnya dengan selimut dan terus berpura-pura tertidur. Bab 375, Ayah terlalu menyukainya. Saat Mo Beiyuan mengambil paket kecil itu, dahinya dipenuhi keringat. Bagaimana mungkin ayah tidak menyukai ibumu? Ayah menyukainya. Lalu kenapa ayah menggigit ibu dan bahkan menyakitinya? Pak kecil itu marah. Dia memiringkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia terlihat sangat marah. Mo Beiyuan merasa itu terlalu sulit baginya. Dia terus membujuk Pak kecilnya, itu karena ayah terlalu menyukainya dan ingin menciumnya terlalu keras. Pak kecil itu sepertinya dengan cepat menerima jawaban ini. Dia menganggukkan kepala kecilnya dengan serius, kalau begitu ayah, kamu harus menciumnya dengan lembut di masa depan. Ya, aku akan menciumnya dengan lembut. Yunran benar-benar menjadi gila saat mendengarkan percakapan mereka berdua. Mo Beiyuan. Yunran memelototinya, menyuruhnya diam. Mo Beiyuan menyentuh ujung hidungnya dan dengan bijaksana membawa keluar paket kecil itu. Saat itulah Yunran berkemas dan bangkit dari sofa empuk. Dia menutupi bekas di lehernya dengan kosmetik. Dia tidak ingin keluar dan bertemu orang-orang dengan ini. Yunran tidak tahu bagaimana Mo Beiyuan membujuk Pak kecil itu. Singkatnya, Pak kecil itu tidak menyebutkannya lagi. Penjaga rahasia dari 12 divisi melindungi wanita yang telah ditandai Yunran dari kota kekaisaran yang mungkin menjadi sasaran para koki darah. Yunran benar. Ketika Blood Chef bergerak lagi, dia secara tidak sengaja ditabrak oleh penjaga rahasia yang melindungi targetnya. Namun, sebagai salah satu dari 8 iblis surgawi, budidaya roh iblis koki darah tidaklah lemah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lolos setelah melakukan begitu banyak pembunuhan. Bahkan ketika penjaga rahasia dari 12 divisi bergabung, mereka masih tidak mampu mengalahkannya. Mereka bahkan terluka parah oleh energi roh iblisnya. Penjaga tersembunyi dari 12 divisi tidak bisa mengalahkan mereka, jadi mereka hanya bisa mengikutinya. Kemudian, mereka akan mengirim seseorang untuk mengirim berita itu kembali ke Yuan Mansion. Setelah mendapat kabar tersebut, Thunderbolt tidak berani menunda dan langsung melapor ke Mo Beiyuan. Gerakan Mo Beiyuan bangun membuat Yunran khawatir. Sudut kemejanya dicengkeram oleh tangan yang cantik dan ramping. Gadis kecil itu baru saja bangun. Suaranya lembut. Mo Beiyuan, kamu mau kemana? Cahaya bulan yang redup menyebar ke dalam ruangan melalui jendela. Mo Beiyuan menatap matanya yang dipenuhi cahaya bulan dan cahaya bintang.
Emosi menggenang di matanya. Dia selalu menjadi pembawa sial. Dia berpikir bahwa dia mungkin hidup sendiri selama sisa hidupnya. Siapa sangka akan ada seorang gadis tergeletak di sampingnya. Dan gadis ini akan terbangun ketika dia bangun di tengah malam. Dia akan menarik ujung bajunya seperti ini, tidak ingin membiarkannya pergi. Mo Beiyuan mengetahui kepribadiannya. Dia tahu bahwa dengan kecerdasannya, dia pasti bisa menebak bahwa dia pergi di tengah malam karena ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dia membungkuk dan mengangkatnya. Kamu tidak ingin tidur lagi. Kalau begitu ayo pergi bersama. Oke, Yunran merespons dengan tegas dan membungkus dirinya dengan mantelnya. Namun, dia telah membungkus jubah besar di pakaian luarnya. Suhunya rendah di malam hari. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Ketika mereka berdua meninggalkan rumah, mereka melihat Thunderbolt menunggu dengan cemas di halaman. Tuan, para penjaga rahasia telah menemukan keberadaan Blood Chef. Beberapa saudara kita bukan tandingannya dan disakiti olehnya. Beberapa saudara kita masih melacaknya. Di bawah sinar bulan yang dingin, mata Yunran dipenuhi rasa kantuk. Bulu matanya yang panjang sedikit diturunkan, dan matanya yang berair dipenuhi kabut tipis. Dia terbungkus jubah besar dan bersandar di pelukan Mo Beiyuan, membuat wajah cantiknya tampak semakin kecil seolah-olah tidak seukuran telapak tangan. Seluruh tubuhnya halus dan lemah, seperti porselen yang akan pecah hanya dengan satu sentuhan. Saat ini, gadis kecil itu berdiri dengan malas seperti kucing dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, koki darah. Kalau begitu aku akan pergi melihatnya." Bab 376, bukankah Kaisar Malang ini takut mati? Meskipun gadis itu terlihat tidak berbahaya saat ini, suaranya juga lembut. Tapi Thunderbolt tahu. Dia tahu betapa kejamnya gadis ini. Di hutan iblis jatuh yang menakutkan, gadis ini menerobos masuk sendirian dan menemukan tuannya. Dia telah mendengar dari Jenderal Kecil Bai Ze bahwa Nona Yunran telah menjungkirbalikkan seluruh hutan iblis yang jatuh sendirian. Gadis ini telah memprovokasi semua penggarap iblis utama di hutan iblis jatuh dan bahkan kembali dengan selamat. Oleh karena itu, Nona Yunran sama sekali tidak menganggap serius koki darah 8 iblis surgawi. Mo Beiyuan biasanya menyayanginya, tapi dia tidak terlalu menyayanginya seperti boneka porselen yang rapuh. Dia tidak akan menolak permintaannya ketika dia merasa itu benar-benar aman. Keduanya mendapat kabar terbaru dari penjaga rahasia. Setelah memastikan lokasi Blood Chef, mereka tercengang. Tunggu, istana. Apakah Blood Chef bersembunyi di istana Kaisar yang malang? Bahkan Yunran tampak terkejut. Dia tidak menyangka iblis pembunuh yang membuat warga 5 negara gemetar sebenarnya bersembunyi di istana. Penjaga istana Kaisar yang malang tidaklah lemah. Para penjaga rahasia mengejarnya sampai ke pintu masuk istana dan tidak melanjutkan pengejaran. Mereka menunggu perintah Mo Beiyuan untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Mata Yunran menjadi gelap saat dia berpikir sejenak. Jari-jarinya yang indah terulur dari balik jubah dan dengan lembut menarik lengan baju Mo Beiyuan. Mo Beiyuan, ada yang ingin kukatakan. Ya, silahkan. Mo Beiyuan sedikit menundukkan kepalanya dan mendengarkannya dengan serius. Yunran berkata dengan jelas, sangat tidak pantas bagimu untuk menerobos langsung ke istana Kaisar yang malang bersama anak buahmu sekarang. Tidak apa-apa jika Anda menangkapnya, tetapi jika tidak, Kaisar Malang itu pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mencari masalah dengan Anda. Oleh karena itu, kita harus mencari identitas Blood Chef itu terlebih dahulu sebelum menyerang. Thunderbolt tersenyum pahit dan berkata, temukan identitasnya. Nona Yunran, Anda mungkin tidak tahu, tapi Blood Chef itu mengenakan topi terselubung. Penjaga rahasia tidak melihat wajahnya di balik topi terselubung. Karena mereka tidak dapat melihat wajahnya, tentu saja mereka tidak dapat menemukannya. Ada banyak pelayan istana dan pengasuh anak di istana. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Yunran masih terlihat tenang. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, kalau begitu, mata-mata dari 12 divisi seharusnya mengumpulkan informasi tentang keindahan di harem Kaisar, kan? Kaisar Malang itu selalu mewaspadai Mo Beiyuan. Tidak mungkin bagi Mo Beiyuan untuk tidak melakukan apapun. Thunderbolt melirik tuannya, lalu mengangguk dan menjawab, ya, ya. Nona Yunran, apakah Anda ingin melihat yang malang? Maksud saya, informasi tentang keindahan di harem Kaisar. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya sekarang.
Yun Ran mengangguk dan kembali ke ruang kerja Mo Beiyuan. Dia duduk di sana dengan dagu terangkat dan kakinya berayun, menunggu Thunderbolt mengirimkan informasinya. Mo Beiyuan menyuruhnya tidur dulu ketika dia lelah. Mereka bisa membicarakan tentang Blood Chief besok. Yun Ran menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Saya membaca dengan cukup cepat. Tidak akan memakan waktu lama. Mo Beiyuan tahu bahwa gadis ini tidak punya niat untuk menyombongkan diri. Dia memang sangat cepat dalam membaca. Segera, Thunderbolt membawa banyak informasi. Yun Ran melihat tumpukan tebal itu dan mendecakkan lidahnya. Berapa banyak keindahan yang ada di harem kaisar yang malang ini? Thunderbolt menjawab, seharusnya ada lebih dari 100. Yun Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Bukankah kaisar malang ini takut mati? Bab 377, Bab 377 senang menjadi kaisar malang yang menjijikkan. Intelijen yang dikumpulkan oleh 12 divisi dikategorikan berdasarkan waktu dan dibagi dengan sangat hati-hati. Yun Ran bergumam pada dirinya sendiri sambil membalik-balik informasinya. Koki darah itu tidak mendapatkan pil obat apapun sebelumnya dan tidak bisa menyembunyikan energi iblis di tubuhnya kecuali kaisar anjing tidak peduli bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis. Selama dia cantik, dia akan baik-baik saja. Namun, menurutku meskipun kaisar malang itu bejat, dia tidak boleh sampai mengorbankan nyawanya demi kecantikan. Oleh karena itu, Blood Chief seharusnya memasuki istana setelah Myriad Poison Valley dihancurkan. Thunderbolt, yang berada di samping, tidak bisa mengendalikan rasa penasarannya dan bertanya, Nona Yun Ran, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa Blood Chief adalah wanita di harem kaisar dan bukan pelayan atau pengasuh istana? Yun Ran menjawab tanpa basa-basi, karena menurutnya dia cantik. Apakah menurut Anda dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh orang dan menggunakan ilmu sihir untuk mempercantik dirinya hanya untuk menjadi pelayan istana kecil di istana? Lalu apa yang dia incar? Thunderbolt langsung mengerti dan mengangguk berulang kali. Nona Yun Ran, kamu benar-benar pintar. Tuan kecil kue manis dan Tuan kecil Bun pasti mewarisi kecerdasanmu. Mo Beiyuan menopang dagunya dan mendengarkan percakapan mereka dengan penuh minat. Bibir tipisnya melengkung. Ia juga merasa bahwa kedua anak kecil itu mendapat warisan lebih banyak dari ibu mereka. Yun Ran menghilangkannya sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan mempersempit cakupan pencariannya. Selama periode waktu ini, total 7 wanita cantik telah direkrut ke dalam harem. 4 di antaranya adalah putri dari keluarga bangsawan. 3 di antaranya dibawa kembali oleh kaisar ketika dia keluar untuk bermain. Dibandingkan dengan gadis-gadis dari keluarga bangsawan yang identitasnya mudah dicocokkan, 3 wanita cantik yang mereka bawa kembali di tengah jalan kemungkinan besar adalah Blood Chief. Mereka adalah si cantik Yao, si cantik Li, dan selir kekaisaran Yu yang paling disukai di istana. Yun Ran melingkari selir kekaisaran Yu di atas kertas dengan pena dan membalik-balik semua informasi tentangnya. Identitas, seorang gadis yatim piatu yang diselamatkan oleh kaisar. Usia, 18. Dia cantik, anggun, dan lembut. Ada juga beberapa hal yang tercatat dalam intelijen. Yang pertama adalah kesehatan selir kekaisaran Yu tidak baik. Dia akan jatuh sakit sesekali dan akan sakit selama beberapa hari setiap saat. Hal kedua adalah sejak kaisar dekat dengannya, dia tidak lagi tertarik pada wanita cantik lainnya. Akibatnya, ada rumor tentang selir iblis di kota kekaisaran. Belum lama dia memasuki istana, tapi dia sudah dipromosikan ke posisi permaisuri mulia. Dapat dilihat betapa kaisar sangat menyayanginya. Jika selir kekaisaran Yu ini benar-benar koki darah, itu akan menarik. Dia bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan dimiliki kaisar ketika dia mengetahui bahwa orang yang tidur di sebelahnya adalah seorang penggarap setan, atau seorang penggarap setan dengan wajah penuh kerutan yang mengandalkan teknik jahat untuk menjaga penampilannya. Yun Ran berencana mengungkap identitas Blood Chief di depan kaisar yang malang. Adalah baik untuk membuat jijik kaisar yang tidak berguna itu. Siapa yang memintanya untuk selalu menimbulkan masalah bagi Mo Beiyuan? Dia bahkan ingin bersekongkol melawan Bun dan Sweetie Cake miliknya. Yun Ran sangat membenci kaisar yang malang itu. Karena ada kesempatan seperti itu, dia tentu tidak akan melepaskannya. Tentu saja, Mo Beiyuan menyayanginya tanpa syarat. Jika dia ingin bermain, dia akan membiarkannya bermain. Jika terjadi sesuatu, dia akan menyalahkannya. Yun Ran memutuskan untuk tidur nyenyak.
Lalu, dia akan pergi ke istana besok untuk menangkapnya. Namun, jika dia memasuki istana seperti ini, dia mungkin tidak bisa melihat selir kekaisaran Yu. Mobe Yuan, kita harus memikirkan cara agar kaisar memanggil selir kekaisaran Yu di depan kita. Bab 378, Jangan berlarian, jangan menimbulkan masalah. Yun Ran dan yang lainnya belum mendiskusikan solusinya. Tanpa diduga, seseorang datang dari istana. Menurut keputusan kaisar, Raja Yuan akan membawa dua tuan muda dari istana Yuan dan putri kedua dari keluarga Yun, Yun Ran, untuk berpartisipasi dalam perburuan kerajaan dalam 3 hari. Saat itu, kaisar akan membawa beberapa wanita cantik bersamanya. Sebagai Raja Yuan dari benua timur, Mobe Yuan tidak punya alasan khusus untuk menolak perburuan kerajaan semacam itu. Namun, ia tahu bahwa perburuan ini tidak sesederhana perburuan. Kaisar selalu ingin menyingkirkannya. Oleh karena itu, Mobe Yuan berencana mengirim kembali penjaga rahasia paling elit dari 12 divisi dan mengatur agar mereka menjaga Yun Ran dan kedua anaknya. Yun Ran merasa dengan melakukan ini, dia akan mengungkap kekuatan gelap yang dia sembunyikan di depan kaisar. Itu sungguh tidak pantas. Tidak perlu banyak penjaga rahasia. Biarkan Thunderbolt membawa beberapa orang. Selain itu, ada cukup banyak orang yang diberikan kepadaku oleh Yu Tua. Jika kaisar ingin berurusan dengan kita, kita bisa menjaganya kali ini, tapi kita tidak bisa melindunginya lain kali. Cara paling efektif untuk menghadapi musuh yang seperti anjing adalah dengan memukulinya sampai dia mundur dengan sedih dan menjadi takut. Yun Ran bahkan tidak takut dengan zombie di kiamat. Apakah dia akan takut pada orang-orang yang diutus oleh Kaisar Malang itu? Namun, untuk meyakinkan Mobe Yuan, Yun Ran tetap mengangguk dan berjanji bahwa dia akan tetap di sisinya dengan patuh bersama kedua anaknya dan tidak berlarian atau menimbulkan masalah. Pak kecil, yang sedang membangun rumah indah dengan kristal binatang iblis, sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan orang tuanya. Dia memiringkan kepalanya dan mengedipkan mata hitam besarnya sambil berkata dengan suara kekanak-kanakan, sayang juga akan patuh. Ayah akan bermain dengan Sweetie. Mobe Yuan memandang orang dewasa dan anak-anak di depannya dan hatinya langsung melembut. Perburuan kerajaan ini diatur di sebuah gunung tidak jauh dari kota kekaisaran. Selain orang-orang dari keluarga kerajaan di benua timur, ada juga beberapa keluarga bangsawan dan menteri. Di masa lalu, Mobe Yuan akan berpartisipasi dalam setiap perburuan kerajaan, tapi dia hanya akan muncul. Dia secara pribadi tidak akan berpartisipasi dalam perburuan. Tapi kali ini berbeda. Dia membawa Yun Ran dan dua orang paket kecil bersamanya. Sweetie Cake miliknya ingin menangkap serigala besar, harimau besar, dan beruang besar. Yun Ran juga telah menyiapkan panah kecil untuk paket kecilnya. Ketika saatnya tiba, dia akan membiarkannya memotretnya untuk bersenang-senang. Bun tidak tertarik berburu. Dia datang hanya untuk menunjukkan wajahnya sebagai putra Raja Yuan. Keluarga beranggotakan 4 orang itu mengendarai naga terbang sayap merah dan mendarat di tenda sementara di kaki gunung. Tidak lama kemudian, Kasim Changgui yang berada di samping kaisar menyambutnya dengan senyuman. Yang mulia mengundang Anda. Mobe Yuan membawa Sweetie Cake di satu tangan dan memegang tangan Yun Ran dengan tangan lainnya. Telapak tangannya hangat dan penuh kekuatan, membuatnya merasa nyaman. Tangan Yun Ran yang bebas sedang memegang tangan Bun. Begitu keluarga beranggotakan 4 orang itu muncul, mereka menjadi fokus perhatian semua orang. Ini karena penampilan keluarga ini terlalu luar biasa. Laki-laki itu sangat tampan, sedangkan perempuan bisa dikatakan mempesona. Kedua bocah kecil itu juga mewarisi penampilan orang tua mereka. Mereka cantik dan lembut, dan fitur wajah mereka sangat indah. Mereka seperti dua anak kecil abadi yang jatuh ke dunia fana. Ditambah dengan rumor tentang Sweetie Cake yang menangkap hantu sungai yang menyebar di kota kekaisaran, semua orang mau tidak mau mulai berdiskusi. Anak itu pasti adalah dewa kecil yang legendaris dari keluarga Raja Yuan. Dia sangat manis. Sekali lihat dan Anda akan tahu bahwa dia sedikit abadi. Wanita di samping Raja Yuan adalah nona kedua keluarga Yun. Dengan penampilannya, seharusnya tidak ada orang di 5 kerajaan yang bisa menandinginya. Kecantikan nomor 1 di sekte ini, orang suci nomor 1, dan dewi nomor 1 mungkin harus menyingkir di depan orang ini. Tidak heran Raja Yuan meremehkan semua orang sebelumnya. Ternyata dia sudah memiliki kecantikan yang disukainya.
Bab 379, menjadi orang kedua yang paling sulit dihadapi di 5 negara. Raja Yuan dari benua timur pernah menjadi pembawa sial. Sekarang, dia tidak hanya memiliki kecantikan tiada taraf di sampingnya, tapi dia juga memiliki seorang pangeran dan putri kecil yang lucu. Keluarga itu sangat bahagia. Siapa yang akan percaya rumor bahwa Raja Yuan adalah pembawa sial yang telah membawa sial pada beberapa tunangannya hingga tewas. Raja Yuan adalah bintang tunggal terkutuklah surgawi. Nona muda kedua keluarga Yun itu sudah lama berada di istana Raja Yuan, tapi dia bahkan belum mematahkan satu pun kulitnya. Membawa sial istri dan anaknya. Apakah kamu tidak melihat dua tuan muda dari Yuan Mansion? Mereka terlihat sangat energik, terutama putri kecil itu. Dia sedikit abadi. Apakah kamu tidak melihat kemampuannya? Tentu saja, rumor konyol bahwa Mo Bei Yuan menyukai pria secara alami terpatahkan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di tepi sungai hari itu, Raja Yuan meraih pinggang putri kedua keluarga Yun dan menciumnya dengan keras untuk waktu yang lama. Kamu tidak tahu, tapi Raja Yuan sangat menyayangi orang dari keluarga Yun itu. Dengan begitu banyak hal yang terjadi pada keluarga Yun, pasti Raja Yuan yang membalas dendam atas nona kedua keluarga Yun itu. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyinggung nona kedua keluarga Yun. Jika tidak, kamu akan menanggung murka Raja Yuan. Yun Ran tidak tahu bahwa dia telah menjadi orang kedua yang paling sulit dihadapi di 5 negara. Langkah kakinya tidak lambat atau lambat saat dia mengikuti Mo Bei Yuan ke dalam tenda kaisar. Mo Bei Yuan masih ingat bahwa dia membenci kaisar yang malang itu. Begitu dia masuk ke dalam tenda, dia bergerak dan berdiri di depan Yun Ran. Itu menghalangi pandangan kaisar yang malang itu untuknya. Yun Ran tidak bereaksi pada awalnya. Dia menatap punggungnya yang lebar dan tertegun sejenak sebelum dia memahami niatnya. Bibirnya melengkung dan hatinya menghangat. Mo Bei Yuan, aku baik-baik saja. Dia tidak perlu terlalu gugup. Yun Ran baru saja menoleh dan mengetahui bahwa ada seorang wanita yang duduk di samping kaisar malang itu, jadi dia ingin melihat apakah wanita itu adalah koki darah yang mereka cari. Namun, Mo Bei Yuan menghalangi di depannya sekarang, jadi Yun Ran hanya bisa menjulurkan kepalanya dari sisinya. Wanita itu tidak sederhana. Dia menangkap tatapan Yun Ran dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah tatapan mereka bertemu, bibir Yun Ran melengkung geli. Apa yang paling sering dihadapi Yun Ran di kehidupan sebelumnya? Zombie. Apa itu zombie? Mayat berjalan. Seluruh tubuh mereka busuk dan diliputi aura kematian yang berat. Saat ini, aura kematian yang dipancarkan Blood Chef mirip dengan aura kematian zombie. Wajah diberi nutrisi oleh darah dan organ dalam orang mati. Meski indah di mata orang biasa, di mata Yun Ran, itu adalah lapisan aura kematian yang melayang di wajahnya. Satu pandangan saja sudah cukup bagi Yun Ran untuk memastikan bahwa wanita di depannya adalah Blood Chef. Setelah memastikan identitas Blood Chef, Yun Ran tidak terburu-buru. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Kaisar Malang itu terlebih dahulu. Tanpa diduga, sebelum Kaisar Malang itu dapat berbicara, paket kecil di pelukan Mo Bei Yuan memutar tubuh kecilnya dan mengepakkan lengan kecilnya, sambil berteriak. Bau, bau, bau apa? Yun Ran mengira perut pak kecilnya sakit, jadi dia segera mencondongkan tubuh ke depan untuk menanyakan kondisinya. Mo Bei Yuan juga sedikit menurunkan matanya yang panjang dan sipit dan menatap dengan gugup ke bola merah muda kecil di pelukannya. Ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Ada apa dengan kue manis? Apakah perutmu sakit? Pak kecil itu mengusap kepalanya ke dalam pelukannya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengangkat lengan kecilnya yang lembut dan mengarahkan tangan pendeknya yang gemuk ke wanita cantik di samping kaisar. Bau, dia terlalu bau. Sweetie Cake tidak menyukai Stinky. Mo Bei Yuan tercengang. Yun Ran juga tercengang. Ini karena orang yang dimaksud oleh Pak kecil itu adalah Blood Chef. Suara Pak kecil itu tidak nyaring, tapi juga tidak lembut. Kaisar dan Permaisuri Mulia Yu mendengarnya dengan jelas. Ekspresi Permaisuri Mulia Yu menjadi gelap. Dia cemberut genit pada Kaisar di sampingnya. Yang mulia, putri kecil dari istana Yuan ini terlalu penindas. Bagaimana saya menyinggung perasaannya? Kenapa dia harus membicarakan hal buruk? Kaisar memegang tangan putih lembutnya dan membujuknya, Permaisuri Mulia Yu terlahir dengan wewangian. Bagaimana kamu bisa bau? Kamu tidak perlu menganggap serius perkataan bayi kecil. Saat dia berbicara,
Kaisar mencondongkan tubuh ke wajah selir kekaisaran Yu yang tertutup kosmetik dan menciumnya di depan semua orang. Kecantikanku harum sekali. Tunggu saja, aku pasti akan menyayangimu malam ini. Bab 380, Kue Manis Takut dengan Bau-Bau. Mata Yunran sedikit melebar, dan merinding di sekujur tubuhnya. Kaisar malang ini sudah sangat tua. Bisakah dia merasa malu? Kedua anaknya masih di sini. Untungnya, kedua pak kecil itu masih muda dan tidak mengerti arti di balik perkataan Kaisar. Little Sweetie Cake sudah menutup hidung dan mulutnya dengan tangan kecilnya. Dia masih berteriak, "Bau." Sweetie Cake tidak berbicara omong kosong. Dia benar-benar bau. Mengapa kamu menyukai bau? Kamu bahkan mencium Stinky. Maka mulutmu juga akan bau. Yunran terdiam. Pak kecilnya tidak peduli siapa yang duduk di seberangnya. Dia hanya mengungkapkan apa yang dia lihat. Mo Beiyuan mengerutkan kening. Tidak mungkin pak kecilnya berbohong. Dengan kata lain, wanita di samping kaisar itu sangat bau. Namun, mereka tidak bisa mencium bau busuk tersebut. Ran, bawa kedua anak itu keluar dulu. Sweetie Cake takut dengan bau busuk. Yunran hampir tertawa tidak ramah. Bagaimana dia bisa begitu serius ketika dia mengatakan bahwa dia takut dengan bau busuk? Awalnya hanya Pak Cilik yang berteriak-teriak dan bermain-main. Tidak ada yang menganggapnya serius. Tapi sekarang Mo Beiyuan mengatakan ini, bukankah itu berarti dia juga merasa selir kekaisaran Yu, yang berada di sisi kaisar, bau. Wajah kaisar berubah menjadi hijau. Saudaraku, anak-anak tidak peka. Sebagai orang tua, kita harus mendidik mereka dengan baik. Mereka masih sangat muda, tapi mereka sudah penuh omong kosong. Apa yang akan terjadi ketika mereka dewasa? Selir kekaisaran Yu, yang berada di samping, melihat bahwa kaisar telah berbicara untuknya. Dia menatap Yunran dan dua orang paket kecil itu. Yang mulia benar, jika Raja Yuan dan Nona Yun tidak tahu cara mendisiplinkan anak-anak, saya tidak keberatan membantu mengajar mereka. Saat dia berbicara, dia berdiri dan bergoyang ke arah Yunran dan dua orang paket kecil itu. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan pak kecil itu di pelukan Yunran. Mo Beiyuan masih berdiri di sini. Bagaimana dia bisa membiarkannya menyentuh pak kecil itu? Mata gelapnya langsung dipenuhi niat membunuh. Dia mengumpulkan energi roh yang kuat di telapak tangannya dan meraih pergelangan tangan koki darah. Terdengar suara retak, suara tulang patah. Enyah, jangan sentuh dia. Mata Yunran juga menjadi dingin. Dia mengerutkan bibirnya. Dia awalnya berencana untuk tidak mengungkap identitas koki darah ini untuk saat ini dan membuat jijik kaisar malang itu di depan para menteri nanti. Tapi sekarang, Blood Chef ini sudah membuat keributan. Mereka tidak punya alasan untuk menghindar. Kue manis kecil kami sudah bilang kalau kamu bau. Kenapa kamu masih di depan? Wajah Bun tegang saat dia menatap selir kekaisaran Yu dengan ekspresi serius. Dia mengerutkan kening karena dia juga bisa mencium bau busuk yang berasal dari wanita ini. Kue manis tidak bercanda. Kamu benar-benar bau. Itu bau mayat. Kenapa baumu seperti mayat? Bun baru-baru ini belajar pengobatan dari Huo Chanyi dan telah melakukan kontak dengan banyak mayat binatang iblis. Oleh karena itu, tidak seperti Sweetie Cake, dia dapat secara akurat menentukan bau apa itu. Yunran tahu bahwa kedua anaknya berbakat. Tak disangka, hidung kecil mereka begitu mancung. Setelah Bun berbicara, ekspresi selir kekaisaran Yu berubah. Apa maksud Pangeran Yuan? Bagaimana aku bisa berbau seperti mayat? Aku bukan orang mati. Dengan analisis Yunran sebelumnya tentang Blood Chef, tidak sulit bagi Mo Beiyuan untuk menebak bahwa wanita di depannya adalah Blood Chef. Namun, kinerja kedua pak kecil itu hari ini telah melampaui ekspektasinya. Mo Beiyuan menunduk dan melindungi Yunran dan kedua anak di belakangnya. Ini untuk berjaga-jaga jika Blood Chef terpaksa terpojok dan menyerang Yunran dan anak-anak.